bertemu denganmu lagi hari ini. Bagaimana dengan kabarmu? Biasa saja sih Bu, tapi akhir-akhir ini saya agak merasa stres. Baik, terima kasih sudah datang meski sedang merasa capek. Hari ini kita akan mencoba memahami lebih dalam hal-hal yang membuatmu merasa stres dan terbebani belakang ini. Tujuan sesi ini adalah agar kita sama-sama bisa memahami apa yang sedang kamu rasakan dan pikirkan supaya nanti kita bisa mencari jalan keluarnya. Apakah kamu merasa siap untuk membicarakan hal itu? Ya, saya siap Bu. Baik, kalau begitu bisa kamu ceritakan hal apa yang akhir-akhir ini paling sering membuatmu merasa tertekan? Saya akhir-akhir ini saya tuh merasa stres karena tugas sekolah yang terlalu banyak. Rasanya setiap hari ada saja pekerjaan, belum lagi ujian, tugas presentasi, dan saya jadi capek serta saya bingung mau mulai dari mana. Oke, jadi tugas-tugas sekolah yang banyak membuatmu merasa sangat terbebani ya? Iya Bu, benar. Boleh ceritakan lebih banyak tentang seperti apa rutinitas harianmu sekarang? Itu pulang sekolah kan sore. Nah, terus masih ada tugas kelompok yang lain. Malamnya juga saya mau belajar, tapi saya sudah merasa lelah. Akhirnya tugas-tugas yang lain terbengkalai dan saya tidak kerjakan. Hmm, jadi kamu sering kali merasa kelelahan bahkan sebelum sempat belajar ya? Iya, benar banget Bu. Kadang saya itu cuman rebahan dan buka HP sebentar, tapi lama-lama malah jadi tidak belajar sama sekali. Oke, saya mengerti. Jadi kamu ingin beristirahat sebentar, tapi malah jadi kehilangan semangat untuk melanjutkan tugas begitu ya? Iya, benar banget Bu. Saya tahu itu salah, tapi eh, susah untuk berhenti begitu. Oke, tidak apa-apa. Kamu sudah jujur menceritakannya, dan itu langkah yang baik untuk memulai memahami apa yang terjadi pada dirimu. Iya. Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu mulai merasa seperti ini? Apakah sudah lama atau baru akhir-akhir ini? Sepertinya sejak pertengahan semester Bu. Waktu itu banyak banget tugas yang bersamaan, terus saya mulai panik dan sulit untuk tidur. Baik, jadi tekanan mulai muncul di pertengahan semester ya. Iya, bener banget Bu. Apa yang biasanya terjadi ketika kamu merasa panik atau stres seperti itu? Saya jadi mudah marah, susah fokus, dan sering menunda pekerjaan. Hmm, eh, apakah itu juga berpengaruh pada
hal ini seperti hubunganmu dengan teman atau hubunganmu dengan keluargamu. Iya, kadang saya jadi gampang kesal kalau diajak bicara, terutama kalau mereka tanya soal tugas yang lain atau nilai. Oke, jadi stres akademik ini bukan hanya membuatmu sulit belajar, tapi juga mempengaruhi emosimu dan hubunganmu dengan orang lain, begitu ya? Iya, betul banget Bu. Saya merasa bersalah juga sih sebenarnya Bu. Tapi saya juga tidak tahu begitu harus bagaimana. Oke. Baik, terima kasih sudah terbuka. Dari ceritamu, Ibu bisa melihat bahwa masalah ini berkembang secara bertahap, dimulai dari tekanan akademik, lalu berpengaruh ke emosi, dan akhirnya berdampak pada hubungan sosialmu. Apakah itu sesuai dengan yang kamu rasakan? Iya, benar banget Bu. Akhir-akhir ini saya merasakan seperti itu. Baik, saya bisa merasakan bahwa kamu sangat berusaha untuk menyesuaikan diri dengan semua tuntutan sekolah. Tapi di sisi lain, kamu juga merasa kelelahan dan kewalahan. Iya, saya merasa itu seperti eh, tidak punya waktu buat diri sendiri, harus mengerjakan tugas kelompok, harus belajar, siap untuk ujian. Saya merasa kayak waktu untuk diri sendiri itu kayak nggak ada Bu. Oke, pasti berat ya. Harus terus berjuang tapi merasa tidak punya tenaga untuk menghadapi hal seperti itu. Iya Bu, kadang tuh saya kepikiran buat menyerah aja kali ya, gitu. Saya bisa mengerti perasaan kamu saat ini. Saat semua terasa berat, wajar kalau kamu merasa ingin berhenti sejenak, tapi kamu masih di sini dan kamu tetap berjuang. Itu menunjukkan bahwa kamu kuat. Terima kasih Bu. Kadang saya cuman butuh seseorang yang mengerti. Oke, hari ini kamu sudah melakukan hal luar biasa. Kamu datang ke ibu menceritakan semua isi hatimu, itu hal yang tidak mudah. Boleh ibu tanya, apa yang paling membuatmu takut dari semua itu? Saya itu lebih takut jika saya gagal, dan takut jika tidak bisa memenuhi harapan orang tua sih Bu. Oke, jadi kamu rasa takut gagal itu yang membuatmu semakin terbebani ya? Iya, saya takut kalau nilai saya jelek, mereka akan tertawa. Tadi kamu bilang kamu takut gagal dan ingin membuat orang tua bangga. Tapi di sisi lain, kamu juga sering menunda belajar karena merasa stres. Kamu sadar tidak bahwa dua hal ini saling bertentangan? Kamu ingin berhasil,
tapi tindakannya malah membuatmu makin tertekan. Iya sih, benar, saya sadar akan hal itu, tapi rasanya seperti lingkaran yang tidak bisa saya hentikan. Jadi kamu tahu apa yang seharusnya dilakukan, tapi sulit melakukannya karena emosimu belum stabil. Iya betul Bu. Oke, kalau kamu mencoba lagi memulai belajar, tapi rasa malas datang, apa yang biasa kamu katakan ke dirimu sendiri? Biasanya itu saya bilang ke diri saya sendiri, nanti aja deh kerjanya, masih panjang banget waktunya, tapi akhirnya nggak jadi juga. Nah, di situ ada konflik dalam dirimu antara keinginan dan kenyataan. Kamu punya niat kuat, tapi perasaan takut dan lelah menahannya. Menurutmu, apa yang bisa kamu ubah sedikit saja untuk mulai keluar dari lingkaran itu? Mungkin saja saya harus mulai dari hal kecil, seperti ngerjain tugas terlebih dahulu, bukan semuanya sekaligus ya, tapi sebagian aja. Nah, bagus sekali. Itu langkah yang menurut Ibu realistis ya. Dari cerita kamu, Ibu menangkap bahwa kamu merasa stres karena banyaknya tuntutan, takut gagal, dan kecewa pada diri sendiri. Tapi di sisi lain, kamu juga punya keinginan besar untuk berubah dan memperbaiki keadaan. Ya Bu, bener banget. Saya sebenarnya ingin berubah Bu, cuman kadang kadang itu saya tidak tahu begitu harus mulai dari mana. Saya bingung. Ini kayak misalnya kayak saya mau ada niat nih mau berubah, ada niat mau ngerjain tugas, cuman saya tuh bingung mulainya tuh gimana, harus apa yang duluan. Nah, mulai dari situ saya sudah kayak agak udahlah nanti aja ngerjainnya, malas nanti aja, ya udah tunggu deadline-nya tiba baru saya ngerjain. Oke. Menurut Ibu itu hal yang wajar ya. Perasaan bingung tidak berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sadar ingin keluar dari situasi itu. Saya itu sering merasa kalau orang lain itu tidak paham, tapi Ibu mengerti tentang saya. Oke, Ibu senang kamu merasa begitu. Kamu tidak sendiri, dan Ibu di sini untuk menemani dan memahami apa yang kamu rasakan. Kamu merasa takut untuk mengecewakan orang lain, tapi kalau dilihat lebih dalam, kamu sebenarnya juga takut mengecewakan dirimu sendiri, begitu ya? Iya sih Bu,
Saya agak takut gagal dan saya tidak mau gagal sama sekali, tapi juga takut kalau perjuangan saya itu misalnya sia-sia, Bu. Saya takut nanti kayak apa yang saya perjuangin itu malah saya tidak dapat dan bikin saya makin stres, menyerah, dan tidak mau mencoba lagi. Ibu bisa memahami dilema yang kamu rasakan itu. Ibu bisa memahami dilema yang kamu rasakan itu. Kamu ingin berhasil, tapi rasa takut membuatmu ragu melangkah. Itu konflik yang berat, tapi menyadarinya adalah langkah yang besar. Oke, ibu mengerti. Ibu ingin dengar lebih banyak tentang perasaanmu saat itu. Kadang saya merasa sedih, kadang saya tuh sangat merasa sedih, Bu. Saya melihat teman-teman saya semangat belajar, semangat untuk menggapai cita-citanya, semangat untuk kedepannya bagaimana, mereka sudah punya gambaran, tapi saya tuh malah bingung dengan diri saya sendiri. Saya mau bagaimana, yang saya inginkan apa. Jadi saya kayak, ini kok gini banget ya. Saya merasa kayak nggak tahu lah, Bu, harus bikin apa. Oke, ibu paham sama apa yang kamu rasakan. Saya juga sebenarnya, Bu, kalau setiap malam tuh kalau sendirian di dalam kamar, saya biasanya tuh selalu nangis diam-diam karena saya takut gagal. Saya merasa kayak apa yang saya lakukan itu kayak sia-sia dan gagal dan terus gagal. Di situ saya merasa kayak pantas enggak ya, aku pantas enggak ya buat dapatin ini, aku bisa enggak ya. Di situ saya mulai kayak ragu sama pencapaian saya sendiri, Bu. Saya ragu sama diri saya. Itu pasti membuatmu sangat sakit ya. Tapi kamu sudah berani mengungkapkannya hari ini. Itu tanda kamu mulai berani menghadapi perasaanmu sendiri. Jadi dari semua yang kamu ceritakan, ibu bisa simpulkan bahwa stres yang kamu alami berasal dari banyaknya tekanan akademik, rasa takut gagal, dan kebiasaan menunda karena kamu merasa kelelahan. Masalah ini sudah mempengaruhi tidur, emosi, dan hubunganmu dengan orang lain. Iya, bener banget. Oke, untuk sesi berikutnya, bagaimana kalau kita coba bahas strategi untuk mengelola stres dan meningkatkan motivasi belajar dengan langkah-langkah kecil.
Saya setuju sih Bu. Saya ingin belajar. Saya ingin mulai belajar pelan-pelan agar saya bisa lebih fokus dan tidak menunda-nunda tugas. Oke, bagus sekali. Ibu senang kamu sudah berani mengambil keputusan ini. Kamu sudah menunjukkan niat untuk berubah dan ibu percaya kamu bisa. Terima kasih Bu. Saya rasanya itu sekarang kayak agak lega setelah cerita semua apa yang terjadi. Ibu senang juga bisa mendengar cerita kamu. Kamu sudah melakukan hal yang hebat hari ini. Mari kita lanjutkan proses ini bersama di pertemuan berikutnya ya. Ya Bu, terima kasih.